Selamat siang dan selamat datang kembali kami ucapkan kepada Bapak Ibu undangan kami. Tentunya masih dalam rangkaian acara Seminar Nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan yang merupakan salah satu dari rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita masuk kepada Seminar Nasional untuk sesi kedua ini, dan tentunya pada saat ini kami langsung saja mengundang narasumber kita yang akan memaparkan materi pada siang hari ini. Untuk itu kami mohon dengan segala hormat kepada Profesor Dr. Phil Gusti Asnan. Mohon berkenan kepada Bapak untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Untuk selanjutnya kami mohon dengan segala hormat kepada Dr. Sri Margana MPhil. Kami silakan kepada Bapak untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dan tentunya kami mengundang untuk narasumber kita yang ketiga, Dr. Zulkayim M. Hung. Kami persilakan kepada Bapak untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dan tentunya Seminar Nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan pada sesi kedua ini akan dipimpin dan dipandu langsung oleh moderator kita. Tentunya kami mengundang moderator kita pada siang hari ini, Dr. Hari Effendi SSMH. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber dan moderator hebat kita pada siang hari ini. Dan tentunya acara seminar untuk sesi kedua ini kami serahkan dan tentunya akan dipimpin oleh moderator kita kepada Bapak Dr. Hari Effendi SSMA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wali Kota Bukit Tinggi dan Bapak Wakil Wali Kota beserta para pemuka masyarakat yang hadir, hadirin hadirat yang kami muliakan semuanya, karena waktu kita yang amat terbatas, pun tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pembicara kita yang sudah hadir di depan, karena setelah sesi kedua diskusi ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya yang juga amat penting, yaitu perumusan terhadap apa-apa yang menjadi diskusi kita dari sesi pertama dan sesi akhir, sehingga kemudian menjadi poin-poin penting pemerintah Kota Bukit Tinggi menentukan langkahnya ke depan dalam memperkuat sen sejarah kita di Sumatera Barat umumnya dan khususnya di Kota Bukit Tinggi. Saya kira para hadirin semua tadi sudah disampaikan oleh para pembicara terdahulu. Saya langsung menukik saja. Tadi Bang Hasril sudah memimpin memoderatori sesi pertama dengan cukup baik, dan saya pun mohon izin untuk menjambung apa tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Anhar Gonggong. Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi ini mau diarahkan kemana? Ya, setuju kita akan arahkan menjadi kota perjuangan. Tapi kota perjuangan yang seperti apa? Misalnya kota Surabaya, itu dikenal dengan sebutan kota pahlawan. Ya kan? Atau kota-kota lain di Indonesia, ini tentu menjadi pokok bahasan yang kemudian akan kita kerucutkan pada sesi kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mencoba mencari gitu ya. Saya mendengar, membaca di media sosial dan wacana yang dikembangkan oleh pemerintah kota. Ada harapan untuk menempatkan Kota Bukit Tinggi sebagai kota istimewa. Pertanyaannya, lanjutannya, kota istimewa dalam bentuk yang resmi diputuskan oleh pemerintah misalnya. Tapi saya sudah cari, itu tidak ada. Yang ada itu sebutan, pernyataan, dukungan. Misalnya kayak kota Surabaya disebut oleh Soekarno sebagai kota pahlawan.
artinya dalam kerangka pemerintahan gitu. Dalam kerangka pemerintahan itu ada kota otonom, ada kota administratif, ada kota-kota peraja. Yang ada itu daerah istimewa di tingkat provinsi. Ada daerah istimewa Yogyakarta misalnya. Ada daerah istimewa Aceh ya, Darussalam. Ini tentu kita juga harus kerucutkan arahnya kemana. Apalagi yang berat itu adalah diskusi kita ini tantangannya. Bukit Tinggi itu dikenal dengan banyak sebutan kota. Ada yang menyebut dia kota jam gadang. Ada juga yang menyebut dia kota Bukit Tinggi sebagai kota wisata. Atau sebutan yang baru sedang hangat kita diskusikan adalah kota perjuangan. Tadi sudah mulai dipancing oleh Prof. Anhar. Mungkin enggak ini kota diarahkan ke kota PDRI misalnya. Kota yang menjadi kota pusat perjuangan PDRI. Untuk itu sisi kedua ini kita akan kupas tuntas, walaupun waktu kita amat sangat terbatas. 1 jam. Jadi yang kita minta adalah poin-poin pikiran yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Pada kesempatan pertama, kita persilakan kepada Prof. Gusti yang akan membahas tentang simbol-simbol Kota Bukit Tinggi dalam beberapa aspek ekonomi, politik, dan seterusnya. Silakan Prof, waktunya mungkin tidak lebih dari 10 menit. Jadi diskusinya yang kita perbanyak. Silakan Prof. Bisa berdiri Prof, bisa juga duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Karena waktunya yang terbatas, salam-salam dan aluan-aluan Bapak Ibu semuanya, kita tumpangkan saja pada pembicara sebelumnya. Saya diminta atau akan mempresentasikan sebuah pandangan saya berkenaan dengan simbol-simbol perjuangan dalam rangka meraih dan mempertahankan kemerdekaan di Bukit Tinggi. Dengan tujuan kita nantinya adalah untuk mewujudkan, mencapai suatu kesepakatan bahwa Bukit Tinggi ini adalah sebagai sebuah kota perjuangan. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya, seperti tadi juga telah disampaikan oleh Bung Haci juga. Sebetulnya, atau Pak Wali Kota juga telah mengatakan, ini bukan yang pertama Bukit Tinggi mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi Pak Wali Kota telah mengatakan tahun 2019 ya, event yang hampir sama dengan tujuan yang hampir sama juga telah kita laksanakan dulunya. Tapi belum fokus kepada upaya untuk mencari dan akhirnya merumuskan serta menetapkan Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan. Jadi betul kata Bapak Direktur tadi, ada banyak kota perjuangan di Bukit Tinggi, di Indonesia ini. Ada banyak kota yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Tapi hanya sedikit pemimpin daerahnya. Ya, yang mencoba memperjuangkan kotanya itu adalah kota yang betul-betul berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi dalam hal ini memang apresiasi khusus kita berikan kepada Pak Wali Kota dan harapan beliau ya itu bisa terwujud. Dan kita duduk di sini untuk mencoba merumuskan hal tersebut. Bapak Ibu semuanya, simbol-simbol perjuangan ya, itu sebetulnya adalah entitas-entitas fisik dan non fisik ya, yang ada atau yang diadakan. Ya, entitas-entitas fisik dan non fisik yang ada atau diadakan oleh masyarakat untuk mengaitkan masa kini mereka dengan masa lampau. Jadi simbol perjuangan seperti itu. Ada yang udah ada entitasnya atau yang diadakan. Dan itu akan membuat ikatan kolektif bersama mereka sekarang dengan masa lampau. Dan Bukit Tinggi itu adalah salah satu kota di Indonesia ya, yang memiliki entitas-entitas ya, sejarah yang saya pikir jauh lebih banyak atau banyak dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia kecuali Jakarta atau Jogja. Di dalam apa saya tampilkan itu Bukit Tinggi memiliki entitas fisik dan non fisik yang banyak. Dan seperti dikatakan
oleh Pierre Nora ya dan Halfwach, ya, entitas-entitas fisik dan non fisik tersebut kalau bisa tidak hanya untuk suatu periode saja. Kalau kita ingin melihat peranan Bukit Tinggi dalam perjuangan kemerdekaan tahun 45 sampai 49 tidak hanya tercakup pada kurun waktu itu saja, tapi mesti jauh ke belakang. Kenapa? Jiwa semangat perjuangan orang Bukit Tinggi itu tidak hanya muncul pada tahun 45 sampai 49, tapi ini sudah berakar jauh ke belakang. Makanya ketika saya ingin menyajikan simbol-simbol perjuangan Bukit Tinggi, ya, saya akan memulai dari keberadaan benteng Fordekok. Bapak, Ibu yang saya hormati, secara vulgar orang mengatakan benteng Fordekok itu adalah simbol hegemoni kolonial di Bukit Tinggi. Bahwa dengan benteng itu Belanda menguasai Bukit Tinggi, Agam dan daerah Padang Sveabovenlanden, Padang Dare. Itu satu. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya, ya, tahun 1880-an dan 1920-an itu orang Belanda mencatat ada orang Minangkabau yang mengatakan Fordekok atau benteng Dekok itu adalah bukti orang Minang hebat katanya. Dia balikkan konstruksi tadi. Kalau ndak hebat, ndak melawan orang Minang, ndak hebat, ndak melawan orang Bukit Tinggi, ndak akan dibikin benteng di Bukit Tinggi katanya. Jadi ada istilahnya sekarang ya Prof, ada dekonstruksi. Dekonstruksi. Jadi orang Minang itu tahun 1880-an itu dalam Politiki Verslah, saya lupa nomornya, itu orang Minang udah mendekonstruksi bahwa pembangunan benteng Fordekok itu adalah bukti bahwa orang Bukit Tinggi khususnya melawan Belanda datang ke sini. Jadi kalau kita ingin melihat sejarah panjang perjuangan orang Bukit Tinggi, dengan konstruksi tadi kita bisa melihat memulainya dari keberadaan benteng Fordekok. Nah, ada satu lagi, ada mungkin banyak, tapi satu lagi dapat. Tadi saya tanyakan kepada Pak Zulqayyim, itu tahun 1920-an ketika libur sekolah, sejumlah mahasiswa Osvia, sekolah pegawai zaman Belanda, itu libur. Jadi ada sejumlah orang Minang yang sekolah di Osvia, itu libur pulang ke Padang, mereka juga pergi ke daerah-daerah. Ada yang pergi ke Bayakumbuh, ke Batu Sangkar, ke Solo, ke Bukit Tinggi, ke Padang mana-mana. Mereka kasih ceramah. Salah satu di antaranya yang ke Bukit Tinggi juga mengatakan narasi seperti itu tadi. Bahwa keberadaan Fordekok yang zaman itu dinamakan dengan stress and chance, ya. Itu adalah bukti bahwa orang Minang, orang Bukit Tinggi tidak mau dijajah. Jadi Bapak Ibu saya ingin katakan lagi, kalau ingin melihat simbol-simbol sejarah perjuangan kota Bukit Tinggi dan orang Bukit Tinggi untuk periode yang agak jelas sumbernya, sejarahnya, itu malang dari keberadaan Fordekok. Itu yang pertama ingin saya katakan. Dan itu dinyatakan dan dicatat oleh Belanda bahwa orang Minang mengatakan seperti itu. Jadi istilah dekonstruksi itu udah lama muncul ternyata. Bahwa orang Minang mengatakan Fordekok bukan bagian dari kolonial Belanda, tapi adalah bukti orang Minang melawan pada Belanda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tampilkan quick school. Mana Bapak quick school tadi Pak. Ya. Quick school sama dengan tadi, dari perspektif Belanda, quick school itu Bapak Ibu, itu adalah sekolah untuk mencetak guru yang akan dipekerjakan di sekolah-sekolah Belanda yang sangat banyak dulu ini. Dan mereka hanya dilatih untuk pandai tulis baca yang akan menjadi tenaga-tenaga kerja murahan, tanda kutip, Belanda. Mencatat di gudang-gudang kopi dan pegawai-pegawai rendahan. Jadi Belanda tidak ingin lebih dari itu awalnya. Tapi seperti tadi telah dibuat dalam film dokumenter yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 1873 diadakan peningkatan, 1890-an diadakan peningkatan, kualitasnya sampai akhirnya dia menjadi sekolah raja. Sekolah yang akan mencetak para amtenar-amtenar, pegawai-pegawai Belanda yang dari orang awak. Sebagian mereka memang menjadi kaki tangan Belanda, tapi Bapak Ibu banyak pula di antara mereka yang menjadi
istilah Pak Taufik Abdullah itu Sakel Society. Orang yang tidak mau menjadi orang Belanda. Dia jadi tercerahkan, seperti kata Pak Anhar tadi, orang yang tercerahkan dan ingin melawan pada Belanda. Dan kita ketahui, banyak sekali alumni Quake School, yang sekolah raja itu yang menjadi orang-orang hebat tanah air. Jadi, Belanda mengembangkan Quake School dan sekolah raja untuk mencetak pegawai-pegawai yang loyal pada mereka, tapi ternyata menghasilkan aktivis-aktivis dan orang-orang cerdik, cendekia yang akhirnya melawan pada Belanda. Makanya ketika kita melihat simbol-simbol perjuangan kota Bukit Tinggi, Quake School itu tidak bisa dipisahkan. Dia adalah bukti simbol sejarah yang telah ada mengenai bagaimana hebatan Bukit Tinggi dahulunya. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Ada cukup panjang penjelasan saya, nanti bisa dibaca lagi. Yang ketiga, saya melihat Jepang, lubang Jepang tadi kita telah tampilkan. Sama dengan Benteng Fordekok, lubang Jepang itu adalah juga bagian dari hegemoni kolonial Jepang di sini. Tapi ketika tahun 50-an, ketika orang-orang daerah itu mulai melakukan gerakan desentralisasi, mereka itu menjadikan pengorbanan-pengorbanan orang awak, para rumusa Indonesia itu sebagai contoh bukti ya bagaimana bangsa Indonesia itu berkorban dan dikorbankan dan berkorban untuk kemerdekaan. Itu di haluan tahun 50-an ada beberapa tulisan tentang itu. Jadi saya melihat ya kalau kita cermati simbol-simbol perjuangan orang awak yang berupa bukti-bukti fisik, lubang Jepang itu adalah salah satu di antaranya. Dan cukup banyak korban tenaga kerja paksa yang dikerahkan untuk membangun lubang Jepang, dan itu adalah bukti nyata betapa orang-orang Indonesia, orang-orang awak yang ikut berjuang ya, mungkin waktu itu karena dipaksa Jepang untuk membuat lubang Jepang. Dan keberadaan lubang Jepang itu dalam penjelasannya itu cukup jelas berkaitan dengan dijadikannya Bukit Tinggi sebagai ibu kota tentara ke-25. Jadi Bukit Tinggi adalah tentara ke-25 pada masa itu. Itu yang ketiga. Yang keempat saya tampilkan itu adalah Gedung Negara. Ini Ibu Wali Kota dan Ibu tadi yang bertanya. Saya menyebut memang Gedung Negara. Ya, Gedung Negara, Triarga, dan baru Istana Bung Hatta. Kenapa? Ada rasa ya agak istimewa ketika gedung itu dilabeli dengan Gedung Negara. Dan itu tidak banyak di Indonesia gedung negara tersebut. Jadi ada apresiasi tertentu dari negara dan itu formal. Negara mengakui bahwa gedung itu adalah gedung negara. Jadi saya pikir agak berbeda nuansa maknanya kalau diembeli hanya dengan Istana Bung Hatta doang. Jadi mungkin juga kita cari tempat yang lain nanti. Istana mungkin Gedung Negara, Triarga, Istana Bung Hatta atau apalah namanya nanti. Tapi jelas sejak tahun 50-an Bapak Ibu, saya ingin tambahkan lagi. Sejak tahun 50-an, segera setelah dibakar oleh para pejuang Republik pada masa-masa agresi militer Belanda kedua, itu Gedung Negara, bekas kediaman residen dan tempat tinggalnya Bung Hatta itu kan hancur. Tahun 50-an itu mulai dibangun lagi. Dan rencana pembangunan istana atau tempat tinggal Bung Hatta itu adalah simbol juga kehebatan kita di masa lampau. Sekali lagi saya ingin katakan Bung Indra Caniago itu tahu cukup banyak ya tentang surat kabar 50-an itu berapa kali diturunkan tulisannya bahwa dahulu di gedung ini Bung Hatta pernah tinggal, gedung ini pernah dihancurkan dan bumi hanguskan oleh tentara kita agar jangan jatuh ke tangan Belanda dan kita bangun lagi menjadi Gedung Negara, gedung yang punya arti sejarah bagi daerah kita. Jadi Bapak Ibu, gedung yang sangat bersejarah sejak zaman Belanda, rumah residen, asisten residen, dan tempat kedudukan menteri dan wakil presiden itu adalah simbol perjuangan yang pernah ada di Bukit Tinggi ini juga. Dan kita punya berikutnya ada rumah atau museum Bung Hatta. Sama dengan katakan Pak Anhar tadi,
katakan oleh Pak Direktur dan Pak Wali Kota. Walaupun kita membangun dan menghidupkan kembali rumah atau museum Bung Hatta, sebetulnya kita ingin menampilkan bahwa Bukit Tinggi ini adalah sebuah daerah, sebuah kota yang memiliki begitu banyak tokoh. Kita memang menampilkan Bung Hatta, tapi ada banyak tokoh yang dilahirkan di Bukit Tinggi ini. Ada banyak tokoh yang pernah ada dan bersekolah, beraktivitas di Bukit Tinggi ini. Jadi simbol sejarah, ya kata Nora, memang adalah sebuah representasi seseorang, tapi mewakili banyak orang. Dan museum dan rumah tinggal Bung Hatta adalah salah satu contoh bagaimana begitu banyaknya tokoh-tokoh yang lahir di Bukit Tinggi ini. Ada biji pun banyaknya. Oke, satu lagi. Ojo, lanjut. Di samping memori fisik, ya, ada memori non fisik. Saya cerita dengan Pak Datua dan beberapa tokoh sampai tahun 80-an, 90-an, ya, atau mungkin awal 2000-an, itu hampir semua orang Bukit Tinggi atau mungkin Agam dan mungkin Sumatera Barat itu pasti mengenal bahwa Bukit Tinggi ini adalah kota perjuangan, kota yang sangat penting pada masa revolusi. Hampir semua orang tahu itu. Itu adalah memori Bapak Ibu semuanya. Ya, dan itu orang mengakui. Tokoh-tokoh hebat di sini. Gubernur Sumatera, jadi ibu kota sub provinsi Sumatera, ibu kota provinsi Sumatera Tengah dan lain sebagainya. Itu adalah memori tentang kehebatan Bukit Tinggi pada masa revolusi. Dan itu tidak bisa dihilangkan dan tetap hadir. Ada memori ini adalah simbol sejarah Bapak Ibu semuanya. Dan itu modal dasar juga bagi kita nanti untuk merumuskan ya bagaimana Bukit Tinggi ini sebagai sebuah kota perjuangan. Dan satu lagi itu berkenaan dengan monumen Polwan. Dikatakan Pak Wali Kota tadi. Ini ada suatu hal yang agak menarik Bapak Ibu. Kalau tadi umumnya elemen-elemennya adalah yang telah ada, ini yang diadakan. Ya. Dia ada dalam memori orang Bukit Tinggi tentang pembentukan polisi pertama di Bukit Tinggi, dahulunya polisi wanita pertama, tapi simbol itu dikonkretkan dalam bentuk monumen. Dan jadilah monumen Polwan. Ini menarik Bapak, Bukit Tinggi adalah kota di mana Polwan pertama dibentuk, dan Bukit Tinggi adalah daerah di mana masyarakatnya mendukung sistem matrilineal. Jadi adalah bagian juga dari pembentukan, rekonstruksi, keterbebasan perempuan dari kungkungan yang kurang yang dihegemoni oleh kaum lelaki di masa lampau. Dan keterlibatan perempuan dalam perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Dan ini juga saya pikir simbol-simbol yang menarik untuk kita perjuangkan lagi. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan dan sebetulnya inti untuk mengulang semuanya. Sama dengan pertanyaan Pak Hari tadi, memori PDRI. Ini yang puncak dari simbol-simbol yang ingin saya sampaikan. Bahwa Bukit Tinggi itu adalah kota yang sangat penting dari keberadaan PDRI. Disinilah kota terakhir, tempat terakhir di mana hampir semua tokoh-tokoh yang akhirnya terlibat dalam PRI berkumpul. Dari sini mereka pergi ke Alaban dan lain sebagainya. Dan di Bukit Tinggi inilah pemikiran-pemikiran awal ya mengenai PDRI itu dirumuskan. Dan itu tidak akan tergantikan. Dan itulah kontribusi besar kota Bukit Tinggi, dan memori itu Bapak Ibu hadir dan ada ya dalam ingatan kolektif orang Bukit Tinggi dan orang Sumatera Barat, dan sekarang saya pikir orang-orang lain di seluruh Indonesia. Saya pikir memori yang merupakan situs-situs yang telah ada dan diadakan, itulah simbol-simbol perjuangan. Saya hanya menampilkan 8, tapi saya sebetulnya merumuskan ada sekitar 16. Tidak ada 16 bentuk ya yang akan saya tampilkan, tapi mungkin terlalu banyak. Saya potong aja menjadi 8. Yang lainnya, yang 8 lain tidak saya sampaikan, tapi itu adalah bukti konkret bahwa Bukit Tinggi itu mempunyai banyak simbol-simbol perjuangan yang pantas itu untuk menjadi dasar kita jadikan Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gusti.
Dan saya kira untuk menghemat waktu kita selesaikan dulu ketiganya ya. Kemudian untuk yang kedua kita silakan kepada Dr. Sri Margana dalam perspektif yang mungkin menarik juga ini antara hubungan Kota Bukit Tinggi dan Kota Jogja sebagai kota pergerakan. Silakan Pak Dr. Sri Margana. Baik, terima kasih Pak Moderator, Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa ditayangkan, maaf saya berdiri ya, supaya saya bisa melihat screen. Tolong ditayangkan PPT saya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Dian, sebenarnya tugas kami itu ingin diminta untuk menjelaskan hubungan Indonesia dan Bukit Tinggi dari perspektif sejarah. Tapi terus terang, kalau kita tidak menyinggung Bangka dalam konteks waktu itu kurang lengkap. Sehingga oleh karena itu saya ingin lebih menjelaskan mengenai poros tiga kota ini. Poros yang tadi disinggung oleh Budian. Poros tiga kota antara Yogyakarta, Bangka, dan Bukit Tinggi dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia. Mengapa Bangka saya ikut sertakan? Ya karena pada masa agresi militer Belanda itu semua pemimpin diasingkan ke Bangka. Awalnya Soekarno, Sahrir, dan Agus Salim di Parapat, tapi akhirnya digabung juga akhirnya di Bangka. Jadi Soekarno dan beberapa menteri ada di Muntok, dan Hatta dan beberapa menteri yang lain ada di Menumbing. Nah di sana juga nanti komunikasi politik dalam hal rangka diplomasi lewat PBB itu peran para pemimpin yang ditahan di sana itu tetap penting. Komunikasi dengan Yogyakarta, dengan Jenderal Sudirman juga terus terjadi. Kurir itu dikirim terus juga hadir. Wartawan asing maupun wartawan dalam negeri itu terus meliput kegiatan. Dan yang penting juga nanti di akhir pengasingan nanti sebelum kembali ke Yogyakarta, masyarakat Bangka itu menyumbangkan 93.000 gulden yang dikumpulkan dari masyarakat untuk meneruskan berdirinya Republik Indonesia. Jadi sumbangannya tidak kalah besar juga dengan masyarakat di Bukit Tinggi dan di Yogyakarta. Oleh karena itu saya melihat selama periode kurang lebih 270 hari itu ada poros tiga kota penting yang berfungsi untuk menjalankan atau mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa itu. Kami sudah menulis satu buku mengenai kehidupan para tokoh itu di pengasingan di Bangka dan hubungannya dengan RI di Yogyakarta, bekas ibu kota Yogyakarta dengan Sultan dan sebagainya. Nah sebetulnya tugas berikutnya itu menulis hubungan Bukit Tinggi dan Yogyakarta. Nanti bersama dengan teman-teman di Andalas akan kita tulis bersama seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau kita, sebetulnya saya mempersiapkan ada 28 slide. Tapi karena waktunya sangat singkat, jadi langsung ke slide 12 saja Mas. Slide 12 saja langsung ya. Pertama sebelum saya menjelaskan pentingnya poros tiga kota ini, dan ini nanti sekaligus menjawab Pak Anhar yang tadi mengusulkan apa karakteristik yang bisa ditampilkan untuk kota Bukit Tinggi agar dapat diakui menjadi apakah itu kota yang istimewa atau status khusus dan sebagainya. Baik, saya ingin melihatnya dulu dari konteks teori politik dan pemerintahan atau teori negara dan pemerintahan tentang eksistensi PDRI itu sendiri. Pertama, memang pembentukan PDRI itu memang menjadi kasus yang sangat menarik dalam teori negara dan pemerintahan. Bahkan dalam kajian ilmu politik, hukum, tata negara, dan hubungan internasional, PDRI itu sering dianggap contoh keberhasilan menjaga kontinuitas negara atau continuity of the state dengan di tengah-tengah situasi ketika pemerintah pusat praktis lumpuh gitu ya. Dalam teori negara modern, negara tidak identik dengan pemerintah. Negara dan pemerintah itu beda. Negara memiliki unsur rakyat, wilayah, pemerintahan,
dan juga kemampuannya berhubungan dengan luar negeri, itu negara. Sementara pemerintahan itu hanya organ yang menyelenggarakan negara itu sendiri. Ketika Soekarno-Hatta dan para menteri ditangkap dan diasingkan ke Bangka, maka yang lumpuh itu adalah pemerintahan pusat, tapi negaranya masih ada, rakyatnya masih ada, wilayahnya masih ada. Dan dalam hal ini, dari sudut teori negara, jika masih ada otoritas yang sah yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan, maka negara itu bisa dianggap tetap eksis. Nah, PDRI muncul untuk mengisi kekosongan fungsi tersebut. Nah, itu berdasarkan teori negara. Artinya eksistensi PDRI itu legitimate ya sebagai pemerintah yang melanjutkan pemerintahan. Kemudian dalam ilmu pemerintahan terdapat konsep continuity of government. Prinsipnya negara harus tetap berjalan meskipun ibu kota jatuh, presidennya ditangkap atau terjadi perang. Hampir semua negara modern memiliki rencana darurat semacam ini. Jadi yang punya pemerintahan darurat itu nggak cuma Indonesia dan PDRI pada saat itu. Sebagai contoh, ketika Inggris diduduki dalam Perang Dunia oleh Prancis itu kemudian mengungsi, pemerintah Belanda mengungsi di London, jadi membuat pemerintahan darurat di London. Juga pemerintahan Polandia tahun 39 itu ketika diduduki Jerman juga membuat pemerintahan pengasingan. Rencananya dulu kalau PDRI itu nggak jalan juga akan dibuat, Indonesia akan dibuat pemerintahan di India seperti itu. Jadi dalam hal ini PDRI merupakan bentuk continuity of government dalam konsep politik dalam versi Indonesia. Next. Nah, kita lihat dari perspektif yang lain. Berikutnya, Mas. Next. Nah, dalam teori hukum tata negara terdapat konsep solus populi suprema lex. Itu ada konsep seperti itu. Artinya keselamatan negara dan rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam keadaan normal, semua tindakan harus mengikuti prosedur konstitusi. Namun dalam keadaan darurat ekstrim, invasi, perang, pendudukan, runtuhnya komunikasi nasional, langkah-langkah luar biasa dapat dibenarkan untuk menyelamatkan negara. Nah, pembentukan PDRI itu dapat dipahami melalui doktrin ini, doktrin solus populi supralex itu. Ya, di sini memang dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak diatur secara rinci mekanisme pembentukan pemerintahan darurat semacam PDRI, tetapi secara substansial tindakan itu dianggap sah karena bertujuan menyelamatkan eksistensi negara. Begitu. Selanjutnya, next. Nah, Weber itu juga pernah membuat semacam mengemukakan bahwa sebuah negara itu dapat memiliki legitimasi jika dari sisi legitimasi legal, legitimasi tradisional dan karismatik. Nah, PDRI itu memperoleh legitimasi juga sebagai sebuah pemerintahan darurat. Pertama, dari sisi legal adanya mandat dari Soekarno. Jadi PDRI itu legal karena ada mandat langsung dari Presiden Soekarno. Kemudian efektif. Nah, PDRI benar-benar menjalankan fungsi pemerintahannya secara efektif, nyata. Adanya pengakuan dari TNI, pemerintah daerah dan perwakilan RI di luar negeri, para duta Indonesia yang di PBB yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat diplomasi itu juga berkoneksi langsung dengan PDRI. Nah, dalam teori politik, legitimasi sering tidak hanya ditentukan oleh teks hukum saja, tetapi juga oleh penerimaan aktor politik yang utama. Ya, itu. Berikutnya, realisme politik. Dari perspektif teori realisme politik, PDRI itu lahir sebagai kebutuhan praktis. Karena pemerintah pusat lumpuh. Belanda berusaha menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia sudah tidak ada. Pemimpinnya ditangkap. Nah, tapi PDRI menunjukkan itu tidak benar. PDRI adalah menjawab bahwa Republik masih hidup dan masih memiliki pemerintahan. Karena itu PDRI bukan hanya lembaga administratif, tetapi juga alat perjuangan diplomatik.
tanpa PDRI posisi Indonesia dalam forum internasional bisa jauh lebih sulit. Nah, berikutnya, apakah kemudian PDRI bisa disebut pemerintah pengasingan? Tidak, karena eksistensi PDRI tidak di luar negeri, tapi tetap ada di dalam negeri. Jadi beda, PDRI itu beda dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi, misalnya London, Polandia, dan sebagainya. Berikutnya. Nah, mengapa kemudian PDRI ini menjadi kasus yang unik? Ya, keunikan PDRI adalah adanya 3 pusat legitimasi yang tetap saling mengakui, yaitu Yogyakarta, Bangka, Soekarno, Hatta sebagai pemimpin konstitusional. Jadi PDRI itu masih tetap mengakui secara legitimate Soekarno itu. Karena Safruddin hanya menjalankan mandat. Soekarno punya halangan politik karena dalam tahanan. Nah, Safruddin adalah pelaksana dari pemerintahan yang darurat tadi. Tapi jangan lupa juga, sebuah negara tanpa elemen militer, dukungan militer juga tidak ada artinya. Di sini Jenderal Sudirman setelah agresi itu memutuskan untuk terus melakukan perlawanan secara gerilya. Nah, di sini dalam situasi ini dukungan Jenderal Sudirman yang nanti ditunjukkan dengan serangan umum 1 Maret itu menunjukkan memperkuat dari eksistensi negara. Ini PDRI itu berfungsi nyata bisa menyelenggarakan serangan umum 1 Maret. Jadi saya setuju dengan Prof. Anhar bahwa serangan 1 Maret itu dalam rangka PDRI itu memang betul ya, saya setuju. Next. Jadi secara analitis teoritis, jika dianalisis secara akademik, PDRI dapat dipahami sebagai kombinasi dari teori sekaligus, yaitu pertama, the continuity of governments atau menjaga kelangsungan pemerintahan. Yang kedua, state necessity atau doktrin keadaan darurat, tindakan luar biasa untuk menyelamatkan rakyat dan negara. Yang ketiga, legitimasi yang efektif karena diakui dan mampu menjalankan fungsi negara secara sah. Gitu. Next, berikutnya. Nah, sekarang kembali kepada ide gagasan awal saya mengenai poros 3 kota tadi. Jadi kalau kita sudah melihat bagaimana posisi PDRI sebagai pemerintahan darurat itu secara politik, teori politik pemerintahan dan negara itu legitimate dan sah, maka sekaligus kita akan mengaitkan dengan 3 kota yang saya sebut tadi, yaitu Bangka dan Yogyakarta. Dalam historiografi Indonesia, perhatian biasanya terfokus pada Yogyakarta. Jadi kalau ngomong revolusi, Yogyakarta sebagai ibu kota revolusi atau Bukit Tinggi sebagai pusat PDRI. Namun jika dilihat secara lebih luas, periode itu antara 48 Desember itu sampai Juli 49 itu memang dapat dipahami sebagai poros 3 kota Yogyakarta, Bangka, dan Bukit Tinggi. Ketiga kota ini menjalankan fungsi politik yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia. Jadi kalau bisa dikatakan sebagai dalam judul kami dispersed state. Negara terpecah tapi tetap negara yang terpecah tetapi tidak pecah gitu. Dispersed state gitu. Secara fisik Republik Indonesia setelah agresi militer Belanda 2 tampak hancur. Ibu kota diduduki Belanda, presiden dan perangkat menterinya ditangkap, komunikasi politik nasional terputus. Sebagian kota besar dikuasai musuh juga. Dalam teori politik banyak negara akan kolaps dalam situasi seperti ini. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Fungsi negara terdistribusi ke 3 pusat kekuasaan yang berbeda. Baik orang yang konstitusional legitimate di Bangka maupun yang diberi mandat di Yogyakarta, di Bukit Tinggi, maupun yang mempertahankan pemerintahan dan negara melalui militer dan perjuangan fisik di Yogyakarta masih berjalan semua. Nah, kalau kita lihat satu persatu karakteristik dari 3 kota itu, pertama adalah Yogyakarta. Itu memiliki arti yang sangat khusus. Walaupun diduduki Belanda, Yogyakarta tetap dipandang sebagai ibu kota republik.
Jadi pada periode itu ibu kota Republik di mana? Bukan Bukit Tinggi, tapi tetap Yogyakarta gitu. Walaupun pemerintahnya di Bukit Tinggi. Peran utamanya bukan lagi menjalankan pemerintahan, melainkan menjadi simbol legitimasi simbolik negara. Disinilah peran HB9 menjadi sangat penting. Belanda menduduki kota tetapi tidak pernah berhasil menghapus identitas Yogyakarta sebagai ibu kota RI. Keberadaan Sultan di kota itu memberi pesan atau kesan bahwa Republik sedang diduduki tapi belum dikalahkan. Duduki ya, tapi kami belum kalah. Gitu. Dalam teori politik, Yogyakarta berfungsi sebagai pusat legitimasi historis dan simbolis. Itu fungsi kota Yogyakarta. Next, berikutnya Bangka. Ini juga tugu yang ada di depan rumah pembuangan Soekarno di Muntok. Ya. Bangka sering dipandang hanya sebagai tempat pengasingan Soekarno dan Hatta. Padahal secara politik perannya jauh lebih kompleks. Belanda berharap dengan mengisolasi para pemimpin RI, mereka dapat mengendalikan proses perundingan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Republik sudah tidak memiliki kekuatan. Namun Soekarno dan Hatta justru memanfaatkan Bangka sebagai panggung politik. Kita ketahui bahwa perundingan Rom Royen itu disiapkan di Bangka, di pengasingan. Karena Muhammad Rom juga diasingkan di Bangka pada saat yang sama gitu ya. Namun Soekarno dan Hatta justru memanfaatkan Bangka sebagai panggung diplomasi. Mereka tetap berhubungan dengan mediator internasional, menjaga klaim legitimasi konstitusional RI, menjadi rujukan utama dunia internasional mengenai siapa pemimpin syah yang di Indonesia. Kenapa? Utusan PBB 3 negara, anggota Komisi 3 negara itu, walaupun ada PDRI yang terus dikejar-kejar oleh Belanda dalam masa administrasinya, itu para pemimpin dunia yang ditunjuk dari 3 negara itu kontaknya dengan Bangka. Mereka mendatangi Bangka menemui Soekarno, demikian juga wartawan internasional lewat mereka. Jadi itu justru dijadikan panggung oleh Hatta dan Soekarno untuk menunjukkan kepada dunia, karena disitulah pusat perhatian internasional ada. Sehingga Bangka ini penting menjadi poros yang lain. Nah, dengan kata lain, jika Bukit Tinggi itu mempertahankan Republik di lapangan, maka Bangka mempertahankan Republik di meja diplomasi. Karena semuanya harus melewati Safruddin Prawira Negara. Nah, sekarang Bukit Tinggi nih. Kalau tadi Jogja sebagai simbol, kemudian Bangka sebagai panggung diplomasi. Nah, sekarang Bukit Tinggi adalah tempat negara benar-benar beroperasi. Jadi eksistensi pemerintahan negara Republik Indonesia itu betul-betul ada di Bukit Tinggi. Di bawah pimpinan Safruddin Prawira Negara, PDRI menjalankan fungsi pemerintahan secara praktis, mengeluarkan kebijakan, mengordinasikan militer, menghubungi daerah-daerah Republik, menjaga hubungan dengan perwakilan luar negeri. Dalam teori negara, Bukit Tinggi adalah pusat effective government. Government itu pemerintahan yang efektif ya. Inilah jawaban terhadap propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik telah lenyap. Karena di mana-mana sebelum perundingan di PBB itu, Menteri Luar Negeri Belanda itu terus nggak ada lagi RI dan sebagainya. Nah, ini pemerintahan ini berhasil menjalankan tugas secara praktis. Next. Jadi mengapa poros 3 ini menjadi sangat penting? Nah, karena masing-masing kota itu menjaga unsur negara yang berbeda. 3 unsur negara tadi itu diperankan oleh 3 kota ini. Secara sederhana, Yogyakarta menjaga jiwa Republik. Yogyakarta adalah simbol revolusi dan pusat loyalitas rakyat. Bangka menjaga legalitas publik Soekarno, Hatta tetap menjadi pemimpin yang diakui secara konstitusional. Bukit Tinggi menjaga operasional Republik. Nah, PDRI memastikan negara tetap bekerja. Jika salah satu hilang, Republik akan sangat melemah.
Jadi kalau kita ingin memotret sejarah Indonesia di periode ini kurang lebih 271 hari itu, jangan dipotong-potong. 3 poros ini penting karena dia yang menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda itu secara efektif sehingga kita selamat sampai sekarang kita bisa menyelenggarakan seminar ini karena 3 fungsi dari 3 kota tadi. Jadi saya menyarankan pada Kota Bukit Tinggi suatu saat kita akan bikin seminar ya, seminar bareng 3 kota, Jogja, Bukit Tinggi, dan Bangka. Di sana juga sudah ada kajian-kajian menarik, juga mulai mengadakan revitalisasi sejarah, situs-situs sejarah pada masa itu. Sehingga kalau itu kita bisa laksanakan tahun berikutnya, kita bisa akan lebih kuat lagi. Jadi nanti Bukit Tinggi tidak hanya mendapat dukungan dari Jogja, tapi juga dapat dari Bangka untuk mendapatkan status daerah khusus ini. Saya malah berharap 3 kota ini dapat status khusus ya, Bangka, Bukit Tinggi, dan Yogyakarta. Ya, di sini peran HB9 sebagai penghubung, next, saya sudah dijelaskan tadi. Dan juga Sudirman, kalau dilihat secara skema seperti itu ya, Yogyakarta legitimasi simbolik, Bangka legitimasi konstitusional, dan Bukit Tinggi pemerintahan yang efektif. Nah, kalau mau ditambahkan sebagai karakteristik, ciri-ciri dari Bukit Tinggi menjadi semacam kota yang khusus, menurut saya mengusulkan itu. Karena ini didasarkan pada teori tentang pemerintahan dan negara. Ya. Nah, ditambah elemen keempat, pendukung militer dari Sudirman yang ada di Yogyakarta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa ikut berkontribusi memikirkan bagaimana agar Bukit Tinggi bisa mendapatkan status khusus ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf, kita nanti bisa diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik saya kira ya, bahkan ada gagasan baru dari Pak Dr. Sri Margana itu bagaimana Kota Bukit Tinggi ini mengajak 2 kota lain gitu ya, Kota Bangka dan Kota Jogja untuk sama-sama memperjuangkan mendapatkan anugerah kota istimewa atau kota dalam sebutan lain ya, kota khusus gitu. Ini gagasan yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Terakhir Pak Zul, sebagai orang yang menulis sejarah Kota Bukit Tinggi, waktunya juga tidak lebih dari 15 menit paling lama ya. Kalau bisa lebih singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata-kata penghormatan saya titipkan kepada pembicara terdahulu mulai dari pagi tadi. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, inyak-inyak, angku-angku semua, hadirin dan hadirat yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan PowerPoint saya. Dulunya peran Kota Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan mulai dari masa pergerakan sampai permintaan darurat Republik Indonesia. Silakan lanjut. Nah, saya mulai dulu dari konsep kota itu sendiri apa gitu. Jadi kota itu sederhananya sudah ada sebetulnya 3000 tahun sebelum Masehi ketika ditemukan lambang di tulisan hieroglif di Mesir, yaitu Nut. Tapi istilahnya kota itu suatu wilayah tertentu, dia punya geografis, tempat pertemuan orang, ada unsur sosiologisnya, lalu tempat pertemuan barang atau informasi, ada unsur ekonomisnya, serta ada unsur politisnya karena ada pemerintahannya. Silakan lanjut. Kita cepat saja. Nah, kota itu bisa juga dalam pengertian geografis dan town atau city dan urban. Urban itu masyarakat dan itu berhubungan dengan penduduk saya kira. Jadi penduduk itu bekerja di sektor sekunder, tersier, penduduknya heterogen. Jumlah penduduk relatif besar, kepadatan penduduknya relatif tinggi. Ini konsep-konsep sederhana saja Bapak Ibu mungkin sudah pernah juga membaca dan mengamati hal seperti ini. Tapi kita berangkat dari sini dulu. Silakan lanjut.
Nah, baru kita masuk. Jadi salah satu di antara kota-kota yang ada di Sumatera Barat itu, Kota Bukit Tinggi itu dilihat sebagai sebuah kota dataran tinggi karena posisi geografisnya seperti itu. Lalu kota-kota Sumatera Barat itu tidak sebuah kota industri seperti definisi tadi, dia masih kategori kota pra-industri secara konsep. Karena suasana kehidupan masyarakatnya masih diwarnai oleh suasana agraris dan pedesaan, dan kalau di Sumatera Barat tentu lingkungan kebudayaan Minangkabau. Nah, fungsi kota tentu saja begini, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, wisata, dan kota juga ini yang penting bagi kita untuk ke selanjutnya. Kota itu sebagai pusat perubahan sosial dan mobilitas sosial. Karena kota itu dengan ada pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan, dia akan melahirkan birokrat, melahirkan guru, melahirkan kelompok intelektual, pengusaha, dan pedagang serta lain-lainnya. Silakan dilanjutkan. Nah, ini baru kita menukik ke Bukit Tinggi. Kalau tadi Mas Margono secara teoritis yang lebih luas, saya ke hal yang bersifat lokal saja tentang Bukit Tinggi. Ini kan sudah sama-sama kita ketahui nama Bukit Tinggi itu dalam pengertian yang geografis sesungguhnya, dari bukit nanti tinggi. Sebetulnya ini kalau kita lihat injek-injek kita pada waktu tahun 1820 disebutkan demikian dalam sebuah sumber, mereka rapat di Bukit Kubangan Kabau. Itu bukit yang tertinggi di Bukit Tinggi di daerah Kurai pada waktu itu. Kalau sekarang dia tidak yang tertinggi karena sudah didatarkan pada masa kolonial Belanda. Sekarang tingginya sekitar 936 meter di atas permukaan laut. Dan kemudian di salah satu bukitnya, ada beberapa bukit sesungguhnya yang diminta oleh Belanda, itu dibangun benteng Belanda seperti disampaikan oleh Prof. Gusti tadi. Itu benteng Stresans. Dibangun tahun 25, selesai tahun 26. Itu dinamakan Dekok untuk penghargaan kepada Gubernur Jenderal Belanda pada masa itu. Nah, kota Bukit Tinggi kalau sekarang ya, kita banggakan adalah karena di sini lahir Bung Hatta, proklamator dan wakil presiden, dan juga sebagai wakil presiden. Sehingga ketika kita pergi kemana-mana, ketika kita bicara menyampaikan kita orang Bukit Tinggi, orang selalu menyebut, oh ini tempat kelahiran Bung Hatta. Jadi identik kota Bukit Tinggi itu dengan Bung Hatta kalau kita pergi ke berbagai daerah di Indonesia ini. Sebutan lain yang saya temukan tentang Bukit Tinggi ini adalah dia sebagai kota republik. Ada di beberapa tulisan, Paris van Java, Paris van Sumatera, ini berbarengan dengan Bandung, Paris van Java. Lalu kota Bunga Mawar, ini masa kolonial juga. Kota Triarga, ini waktu saya masih sekolah di sini, itu gedung Triarga namanya. Karena dari gedung itu kita bisa lihat 3 gunung, Sago, Singgalang, dan Merapi. Maka disebut dengan kota Triarga. Kota Sanjay saya kira sudah sama-sama kita ketahui juga. Kota Jam Gadang, lalu kota Orang Agam, ini yang terdata. Kota Orang Agam itu karena ada nyanyinya, Bukit Tinggi Kota Orang Agam. Gitu. Nah, di sini saya buat warna merah 3 buah sekolah. Yang pertama Quick School, kedua Osvia, ketiga Mosvia. Mengapa? Karena Quick School itu satu-satunya sekolah guru yang ada di Sumatera gitu, dan Kalimantan Barat. Jadi guru-guru yang akan disebarkan oleh pemerintah kolonial itu dididik di Bukit Tinggi, di Quick School itu. Nah, mengapa Quick School itu ada? Ya kan? Nah, dulu kan yang pertama Belanda ingin mendapatkan pegawai, tapi orang Minang itu tidak ada yang bisa tulis baca Latin. Mereka yang ahlinya adalah membaca huruf Arab karena harus mengaji, harus sholat dan sebagainya. Oleh karena itu Belanda memasukkan sekolah pendidikan barat di Sumatera ini, di Padang pertama kali. Akan tetapi tidak dapat respon dari masyarakat kota Padang, kemudian dipindahkan ke Bukit Tinggi sekitar tahun 1843. Lalu orang Bukit Tinggi merespon, orang sekitar Bukit Tinggi merespon pula gitu.
sehingga adalah dinamakan Malaysia School, sekolah Melayu pada waktu itu. Dan beberapa nagari juga di sekitar Bukit Tinggi, Sumatera Barat mendirikan sekolah nagari ini. Mengapa sekolah nagari? Karena pembiayaannya dilakukan oleh setiap nagari. Jadi nagari yang mengelolanya, dinamakan sekolah nagari. Nah, sekolah-sekolah nagari ini gurunya asal-asalan gitu, tidak kompeten. Jadi ketika ada semua inspeksi dilakukan oleh Van der Hees waktu itu. Nah, ini nggak bisa dibiarkan sekolah-sekolah nagari ini seperti ini. Dia menjadi sekolah liar. Maka dibuatlah Quick School di Bukit Tinggi dan banyak yang bersekolah di Bukit Tinggi ini. Lalu Quick School itu tahun 1873 itu dibagi dua, yang satu untuk guru, yang satu untuk pegawai. Karena banyak tamatan Quick School itu yang direkrut juga sebagai pegawai. Nah, lalu dibagi kurikulumnya dua, dan itu berlangsung terus. Tahun 1918 itu Belanda membuat lagi Osvia, jadi sekolah yang khusus untuk amtenar atau semacam IPDN sekarang lah gitu. 3 tahun, itu pun hanya ada di Bukit Tinggi untuk Sumatera. Kemudian dikembangkan tahun 1927 menjadi Mosvia, itu pun di Bukit Tinggi. Dan saya kemarin bicara dengan Bang Hasril, itu kampusnya itu di depan Quick School, Polres sekarang itu. Saya kira terus kita lanjutkan. Nah, inilah di antara alumni Quick School. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawa itu pernah sekolah di Quick School dulu. Tan Malaka, Abdul Muiz, dan terakhir Ahan Nasution. Kemudian dilanjutkan oleh Osvia. Itu ada dari, jadi sekolah kita, sekolah Quick School atau Osvia itu sendiri, itu kan hanya ada di Sumatera. Dari berbagai daerah orang datang di seluruh Sumatera ini. Jadi ada dari Tapanuli, dan mereka setelah kemerdekaan itu banyak yang menjabat. Bahkan sampai ke menjadi gubernur Maluku tahun 56. Jadi orang yang bersekolah di Bukit Tinggi itu setelah kemerdekaan atau pada pra kemerdekaan mereka sudah menyebar kemana-mana. Sehingga ketika Bang Hasri melakukan penelitian tentang 1001 orang Minang, itu orang Minang sudah ada di mana-mana gitu sebagai pejabat. Di Jawa dia lebih banyak pula daripada orang Jawa yang menjabat gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu Kota Bukit Tinggi menjadi pusat pergerakan. Karena Bukit Tinggi seperti yang saya katakan tadi, dia sudah melahirkan kelas menengah sebagai broker of ide tentang kemajuan dan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, ini diantaranya peran Bukit Tinggi dari kelas menengah yang muncul di Kota Bukit Tinggi itu. Jadi ada konferensi ulama tahun 28, Kongres Muhammadiyah itu bersifat nasional tahun 29, konferensi Sumatera Tawalib yang melahirkan Partai Permi. 3 tokoh Partai Permi itu kemudian dibuang ke Digul, Lumuh Tarlutfi, Jalaluddin Taib, dan Ilyas Yaqub. Kemudian ada Abuan Saudagar, Persatuan Saudagar, mendirikan Bank Nasional. Tapi yang menariknya di sini adalah Bukit Tinggi itu tidak merasakan Malaysia, masa resesi ketika itu, karena peristiwa yang 4 itu terjadi pada masa Malaysia, pada masa resesi gitu. Ini sesuatu hal yang berbeda dengan kota-kota yang lain gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah setelah tahun 45, peran Bukit Tinggi itu sangat banyak sekali. Bertumpuk-tumpuk pemerintahan di Bukit Tinggi ini. Jadi saya juga susah untuk membayangkan di mana kantor-kantor mereka, di mana rumah-rumah mereka, para pejabat itu di Bukit Tinggi. Karena dia menjadi ibu kota residen Sumatera Barat 45 sampai 56, sebagai pemerintah kota Bukit Tinggi juga sampai sekarang, sebagai ibu kota kedudukan Bupati Agam juga. Lalu wakil presiden Muhammad Atta tahun 47 sampai tahun 48 ada di sini. Sebetulnya ada 2 kali beliau ke sini. 47, 48 itu sampai pertengahan 47, lalu di penghujung 48 sebelum pecahnya sebelum adanya PDRI, sebelum adanya agresi Belanda kedua, Belanda Bung Hatta buru-buru dipanggil untuk secepatnya kembali ke Jogja. Sekiranya tadi sudah dibahas. Kemudian
ibu kota provinsi Sumatera juga ketika Belanda melancarkan agresinya yang pertama, Tengku Muhammad Hasan pindah ke Bukit Tinggi. Kemudian PDRI tentu saja tadi sudah kita bahas. Lalu ada provinsi Sumatera Tengah dibuat tahun 50 sampai tahun 56, lalu menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat. Jadi dari kesekian ini rasanya di Bukit Tinggi yang kecil ini ya, itu tumplek gitu semua pejabat Sumatera Barat, bahkan Sumatera gitu. Jadi mungkin susah kita membayangkan bagaimana suasana pada masa itu. Dan saya kira Pak Safruddin Prawira Negara dengan Gubernur Tengku Muhammad Hasan dan M. Rashid sebagai Residen Sumatera Barat, pada waktu itu tidak akan sulit mereka untuk berkumpul, tidak akan sulit mereka untuk berdiskusi dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, ini pemerintahan darurat Republik Indonesia tadi sudah dibahas. Kita lanjutkan. Nah, ini mungkin yang belum pernah atau belum begitu banyak kita bahas. Apa yang ada sebetulnya di Bukit Tinggi itu. Jadi kita tidak bisa menafikan peran masyarakat Kurai pada masa itu yang memberikan tanahnya kepada kota Bukit Tinggi, karena Fordeko itu berbeda dengan Bukit Tinggi. Kita lihat wilayah kota Bukit Tinggi yang sekarang itu identik dengan Nagari Kurai. Tapi pada masanya sampai tahun 42, Fordeko itu berbeda dengan Bukit Tinggi. Karena penetapan wilayah Fordeko itu tahun 1888, kemudian tahun 1930 itu tidak melingkupi seluruh wilayah Nagari Kurai. Bahkan ketika sebagian daerah Awa Birogo ini diambil oleh Belanda, para pemuka masyarakat Kurai protes waktu itu di lapangan Kantin. Mereka tidak mau memberikan tanah lagi kepada Belanda. Tetapi protes itu dibubarkan oleh pemerintah pada waktu itu. Dan pada periode Jepang itu Bukit Tinggi diluaskan sampai ke Ampe Koto, ke Tilatang Kamang, dan ke Ampe Angke gitu. Terus silakan. Jadi pada masa awal kemerdekaan, ketika Bukit Tinggi itu sangat banyak di pejabat di dalam, itu ada 3 wilayah di Bukit Tinggi itu sebetulnya, tahun 45 itu. Ada namanya wilayah pemerintahan kolonial Belanda, lalu ada pemerintah Jepang, kemudian ada pemerintah Nagari Kurai sendiri. Nah, disinilah letaknya saya kira kebijakan atau semacam ya kebijakan dari masyarakat Kurai, dari wali nagari pada waktu itu Muhammad Hajarat pada waktu menjabat, dia memberikan atau memusyawarahkan dengan residen dengan kota Bukit Tinggi bagaimana memberikan wilayah tadi. Nah, ini kita lihat perkembangan wilayah Fordeko tahun 1888, itu peta Bukit Tinggi yang identik dengan Nagari Kurai. Nah, hanya segitu yang ada. Lebih banyak di daerah kecamatan apa ini sekarang nama lupa saya. Di Jam Gadang itu, di sekitar Jam Gadang, hanya di beberapa bukit tadi, dan itu tahun 1888. Luasnya tidak lebih dari 106 hektar, 102 hektar. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua berikutnya. Nah, ini yang penambahan tahun 1930, perluasan dilakukan oleh orang Belanda, pemerintah kolonial Belanda, dan ini juga diprotes oleh masyarakat Kurai. Terus silakan. Nah, ini kita lihat perluasannya sebagai pembanding. Yang sebelah atas kanan itu kecil, kemudian meluas, dan inilah wilayah kota Bukit Tinggi sesungguhnya. Yang merah itu atau yang kuning itu, itulah wilayah kota Bukit Tinggi yang semua pejabat pemerintah ada di situ gitu. Nah, oleh karena itu masyarakat Kurai di bawah kepemimpinan Muhammad Hajarat
itu memberikan bahwa ada dualisme wilayah seperti itu, biarlah wilayah Kurai itu menjadi wilayah kota Bukit Tinggi, sehingga memang leluasa pemerintahan pada waktu itu. Itu tahun 47 ketika Bung Hatta ada di sini gitu. Sebelum adanya PDRI tentu saja. Terus kita lanjutkan. Nah, ini masa Jepang, sangat luas sekali kota Bukit Tinggi itu. Terus kita lanjutkan. Nah, ini yang identik dengan tahun 47 sampai tahun 80 beginilah posisi wilayah kota Bukit Tinggi yang sangat identik dengan wilayah Nagari Kurai. Jadi ada Jorong Mandi Angin, Gugak Panjang, Koto Selayan, Tigo Baleh, dan Aur Brigo. Dan nama ini diminta oleh Muhammad Ajrat tetap dipertahankan karena sebelumnya pernah digagas ada Bukit Tinggi 1, Bukit Tinggi 2, Bukit Tinggi 3, dan nama-nama jorong itu dihilangkan. Jadi identitas masyarakat Kurai itu tidak boleh dihilangkan, sehingga sampai sekarang tetap saja itu dinamakan. Jadi Kecamatan Gugak Panjang Urbirugo misalnya dan sebagainya. Tetap saja kelima nama jorong itu dipertahankan hingga sekarang. Cukup Pak Zul? Ada terakhir ini. Nah, ini kesimpulan. Jadi saya melihat masa kolonial Belanda sampai pendudukan Jepang, kota Bukit Tinggi itu dijadikan sebagai sebuah kota parasit. Jadi untuk menghisap semua sumber daya, lalu untuk memasarkan produk negara induk. Akan tetapi itu direspon oleh masyarakat Bukit Tinggi dan sekitarnya, orang Agam dan Sumatera Barat, itu dia menjadi pusat pendidikan, sehingga dia melahirkan tokoh-tokoh nasional, juga menjadi pusat perjuangan kemerdekaan. Jadi baik pada masa pergerakan nasional maupun pada perang kemerdekaan. Lalu dukungan masyarakat Kurai itu tidak bisa kita abaikan, menjadikan wilayah Nagari Kurai menjadi wilayah kota Bukit Tinggi. Terakhir saya melihat bahwa kota Bukit Tinggi itu sesungguhnya menjadi titik simpul pemerintahan Republik Indonesia pada masa perang kemerdekaan, mulai dari tahun 45 sampai tahun 49. Saya kira terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita simak dari awal, ya, dari pembicara sesi pertama sampai ada sesi foto bersama. Sebelum kita lanjutkan sesi diskusi, silakan. Mungkin dipandu oleh MC. Bapak MC, Bapak Ibu MC, silakan dipandu. Ada sesi foto bersama. Ya, karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak izin bahwa Bu Rudi Gunawan Syarfi, Datuk Rajo Endah. Mungkin setelah ini kami Pak Anhar dan Bapak pembicara, kami minta izin mau ke Triarga, ada kegiatan lain. Mau menegaskan tadi aja dari pemerintahan Kurai tadi itu yang disebutkan Pak Zulkaim adalah dari sebelum Belanda datang pun kita sudah ada pemerintahan Kurai. Jadi di Kurai itu ada 26 Datuk Pucuk, 5 raja. Kalau di negara Inggris selain rajanya 1, kami 5. Ada menterinya 9, ada dubalangnya 12. Jadi kemudian Bukit Tinggi yang ingin saya sampaikan juga, karena ini ahli-ahli sejarah semua, saya mau share bahwasanya Bukit Tinggi ini kosmopolitan, orang yang terbuka, orang yang menerima dari luar. Kami menerima orang Cina, masih ada kampung Cina sampai sekarang. Kami menerima orang India, kami menerima orang Arab, bahkan orang Belanda pun masuk ke dari zaman dulu gitu ya. Jadi tadi mengenai tanah satu lagi, bahkan tanah yang kita injak sekarang ini adalah pemberian orang Kurai. Kemudian Jam Gadang, alhamdulillah dari Inyak Datuk Rajo Endah, zaman dulu Salim Datuk Rajo Endah memberikan dari Jam Gadang sampai ke bawah itu tanah dari suku Tanjung. Di belakangnya dari Datuk Arjo Mantari, suku Jambak. Kalau kita baca di buku itu tidak ada. Jadi saya kira Bapak-bapak ahli sejarah silahkan berdiskusi, mungkin menimba juga dari bahasa tutur yang tidak dicatatkan. Saya baca di media sosial pada saat ada Jam Gadang ini banyak sekali diskusi, anak-anak muda banyak tertarik. Ada yang berbicara dengan baik, ada yang tidak baik juga. Tapi saya rasa kewajiban kami sebagai nenek mama untuk meluruskan bahwasanya
sebagai orang Kurai kita harus bangga Bukit Tinggi sudah maju dan ke depan kita mau apa gitu. Tadi Pak Zulkaim mengatakan bahwasanya Bukit Tinggi keistimewaannya apa, kata Pak Anhar bilang tadi. Banyak sudah disebutkan, salah satunya adalah ada apa tadi itu, Bank Nasional. Bank Nasional adalah bank swasta milik pribumi pertama di Indonesia. Itu ada di Bukit Tinggi. Jadi banyak sekali keistimewaan kita untuk menjadi daerah istimewa. Demikian harapan kami dari kaum adat. Semoga berkenan. Mohon maaf, izin pulang lebih duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk atas informasinya. Saya kira tadi sebenarnya ini bisa masuk sesi dialog ya. Mungkin karena beliau ada agenda bersama pemuka masyarakat yang lain, pemuka adat yang lain, kita berikan kesempatan untuk meninggalkan ruangan ini. Karena tadi ada agenda yang akan mau dilanjutkan. Kita lanjutkan sesi diskusi kita, mudah-mudahan kita punya waktu setengah jam. Kalau kita simak dari awal, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kota Bukit Tinggi itu adalah kota perjuangan. Kan begitu kan Bapak Ibu? Ini kan sore ini kan sudah semakin berat nih, tapi karena kita punya atensi yang luar biasa, makanya kita tetap bertahan. Dan mungkin sebelum kita berikan kesempatan kepada yang lain, perlu juga kita minta sepatah dua patah kata dari Pak Wako, Wali Kota, kalau ada. Misalnya yang kita mau clearkan itu adalah upaya perjuangan kota Bukit Tinggi menjadi kota istimewa. Tadi Pak Prof. Anhar dari materi ini sudah jelas bahwa kecenderungan yang kuat itu agar memiliki kekhasan kota Bukit Tinggi adalah kota perjuangan, tapi dalam aspek yang lebih khas. Mungkin kalau kita cermati perkembangan penulisan sejarah kita dan penghargaan pemerintah terhadap perjuangan masyarakat Sumatera Barat ya dalam masa PDRI, pemerintah kan sudah menetapkan Hari Bela Negara misalnya. Apakah mungkin misalnya kota Bukit Tinggi ditetapkan sebagai hari kota Bela Negara misalnya? Itu satu alternatif. Atau kota perjuangan PDRI. Karena ini arahan tadi ada kekhususan yang mesti kita harus bawa sehingga kemudian itu bisa diterima oleh pemerintah pusat gitu. Saya kira itu poin hantaran saya sebelum kita membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu pemuka masyarakat untuk memberikan masukan, pertanyaan dan saran. Silakan kita buka 3 penanya. 1, 2, dan 3. Kita mulai dari Bapak yang di depan, sebutkan nama, dari mewakili unsur apa, poinnya jelas ya, pertanyaan atau apa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Nama saya Rudi Afriazi dari Pintu Kabun. Ya. Hadir di sini atas nama pribadi Ya. sebagai orang Kurai. Ya, Pak Rudi. Yang saya tanyakan kepada Pak Margono, monggo Pak, terkait dengan Jogja, Bangka, dan Bukit Tinggi. Disebut tadi oleh Bapak, bagus sekali, Bangka untuk perundingan politik, Soekarno-Hatta dan kawan-kawan. Di Bukit Tinggi, Safrudin bersama teman-teman di lapangan tetap berjuang. Yang pengetahuan saya sebagai bukan orang sejarah, dari bacaan aja, mungkin saya salah, tolong dikoreksi. Kalau ada tambahan informasi, mungkin lebih jelas paparan Bapak tadi. Yang tidak tersebut yang saya pernah baca, ketika kembali ke Jogja atau perundingan sudah dimulai, Bangka tidak menanyai atau memintai pendapat kepada orang yang telah diberi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan yang dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara S.A. Kenapa tidak disampaikan? Sehingga ketika sudah sampai di Jogja, orang PDRI ragu-ragu untuk pergi ke Jogja mengembalikan mandat. Sehingga sejauh yang saya tahu, tolong koreksi kalau saya salah, dikirim Pak Natsir datang ke Kota Tinggi untuk menjemput, menjelaskan, dan itu cukup lama perundingan. Sejauh yang saya baca sampai sepanjang malam sampai pagi mereka berunding. Dan setelah Pak Natsir kembali,
perundingan berjalan. Saya juga lupa, Bung Hatta juga pernah datang tapi salah sampai ke Aceh. Nah itu juga saya cukup heran, kenapa kok nggak ke Bukit Tinggi, ke Koto Tinggi? Itu juga perlu buat saya penjelasan dari Pak Margono. Jadi itu yang saya sampaikan. Ya. Jangan sampai nanti ketika kita membuat alasan argumennya atau akademisnya, ada yang tersembunyi yang sebenarnya itu cukup substantif untuk ditulis secara terbuka. Jangan sampai ada yang atau tersembunyikan, bukan disembunyikan, tersembunyikan. Mungkin saja, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rudi, silakan. Ibu, ya, sebutkan nama Bu, mewakili unsur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Khadijah, usulan dari utusan dari GOW, Gabungan Organisasi Wanita Kota Bukit Tinggi. Kebetulan saya juga dari IBI dan juga dari dosen Poltekkes Kemenkes Padang Bakambalo. Baik Bapak, yang kami tanyakan tadi kata Bapak to the point saja. Ya. Saya tertarik dengan sejarah dan perjuangan ini. Nilai-nilai perjuangan apa saja yang menjadi ciri khas Bukit Tinggi dan bagaimana nilai tersebut masih terasa dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghubungkan situs perjuangan ini dengan pendidikan sejarah agar generasi muda lebih memahami dan mencintai sejarah daerahnya? Itu saja Pak, terima kasih. Makasih Bu Siti Khadijah ya Bu. Iya Pak. Ya, makasih. Terakhir, silakan Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Iram Barudin, alumni Quake School. Jadi saya satu kelas dengan Tan Malaka Siamakek Minangkabawi, tapi beda tahun Pak. Ya. Bukan plus. Terima kasih. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita Bukit Tinggi bukan kota odong-odong. Kenapa? Seperti paparan daripada para narasumber kita tadi, 156 tokoh utama pergerakan Indonesia bersekolah di Quake School, Tan Malaka salah satu. Jadi kenapa kita harus meminta? Harusnya orang pusat memberikan itu secara langsung. Tidak perlu kita juluk-juluk itu, tidak juluk-juluk itu. 156 tokoh utama, Sahril, Tan Malaka, Siamakat, Minangkabawi, Mr. Mama Yamin, Ahan Sution pun bersekolah di sini. Ada Malik itu di Parabe. Jadi saya minta kepada bapak-bapak pemerintahan kita, satu lagi yang perlu kita katakan, bagaimana menghargai Saprodin Perluan Negara. Rumahnya yang di Panorama Baru itu harus kita renovasi. Itu bukti diri bahwa Bukit Tinggi sebagai pemerintahan PDRI. Labe rancak lo kafe di muka pada rumah presiden awak yang kedua. Nah ini mungkin kepada pemerintahan kita Bukit Tinggi eksekutif itu harus itu memfasilitas untuk membersihkan rumah para Saprodin Perluan Negara itu. Satu lagi juga kita minta ini kepada pemerintahan pusat. Bukit Tinggi 25 km telah melahirkan orang-orang gadangnya Indonesia. Ya. Jadi tak perlu dijuluk itu Pak. Jadi harusnya kita minta pusat memfasilitas prioritas untuk Bukit Tinggi bukan hanya sebagai kota perjuangan, kota yang ada istana negaranya Bung Hatta itu kotanya ibu kota Bukit Tinggi. 19 Desember salah satu yang namanya ada kontribusi pusat yaitu yang dari ketua kita presiden kita Bapak SBY mencanangkan Bukit Tinggi sebagai kota pemerintahan sementara PDRI dan mencanangkan 19 Desember Hari Bela Negara. Saya rasa itu mungkin prioritas untuk kita Bukit Tinggi atau dengan ini kita minta izin pusat langsung memberikan kota, bukan kota perjuangan, kota pemerintahan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir dari Ayanda nih, silakan Abang Aristo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Moderator, Pak Ari yang saya hormati, Bapak narasumber, Bapak Ibu sekalian, ini saya mungkin agak pendek saja. Dari tadi kita lihat bahwa kita mencarikan identiti, kekhasan khusus dari kota Bukit Tinggi, Kota Perjuangan. Saya melihat di sisi aspek pemerintahan. Pertama yang hidup itu, Osvia itu dengan segala bentuk perubahannya hadir sampai saat ini di Bukit Tinggi. Itu kebetulan saya salah satu alumni APDN. Dan sampai sekarang ada IPDN. Walaupun letaknya di Baso, tapi tetap nuansanya dari Bukit Tinggi. Hal ini kalau dari segi pandang lokal government, kita bisa mencarikan identitas itu. Kota Perjuangan dengan bermacam-macam tadi yang disebutkan Bapak-Bapak narasumber bisa menjadi alasan kita, tapi kita fokus nanti. Barangkali ini perlukan diskusi. Tapi dari segi lokal government itu memungkinkan, Pak Ari. Kenapa memungkinkan? Konsep pemerintahan kita dewasa ini memakai sistem asimetris. Karena itu kita lihat ada daerah-daerah istimewa. Misalnya kayak DKI, Aceh dan sebagainya. Walaupun sifatnya provinsi. Tapi kalau kita lihat dari segi kacamata pemerintahan, Jakarta itu sama dengan kota metropolitan. Dia tidak punya daerah otonom di bawah dia. Kotanya administratif. Berarti kita punya peluang. Dengan identitas Bukit Tinggi Kota Perjuangan dengan status pemerintahannya kota istimewa. Bisa itu. Ini dalam kondisi konteks pemerintahan. Dan buktinya juga dekat rumah sakit kita bangun satu monumen. Tadi tidak disebut juga, tidak ada menyebutkan. Monumen pendidikan Kepamungkerajaan. Itu artinya menyatakan sampai saat ini eksis kita di Bukit Tinggi. Itu aja sedikit mungkin semua pemikiran Bapak sekalian. Ini Saya lagi mohon dari, maaf, minta izin, ini ada tamu juga sudah nunggu ini. Ya Bang Aristo, sehat selalu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tambahan masukan mungkin sebagai kota istimewa dalam konteks pemerintahan. Ya Bang ya. Mungkin langsung dijawab, ada satu pertanyaan khusus ke Pak Sri Margana dan pertanyaan lain mungkin bisa Pak Prof Gusti dan Pak Zulkaim bisa menjawab. Silakan dulu ke Pak Dr. Sri Margana. Baik. Terima kasih Bapak pertanyaannya atas koneksi antara Yogyakarta dan Bangka tadi. Sebetulnya di presentasi saya yang slide nomor 2 sampai ke 11 itu kami sajikan masalah itu. Salah satu yang terpenting dari hubungan antara Yogyakarta, Bangka dan Bukit Tinggi itu adalah masalah komunikasi. Kenapa? Karena memang ketiganya Yogyakarta, Sultan Sudirman itu menjadi pengawasan ketat dari Belanda. Bukit Tinggi, Syafruddin Prabowo dikejar-kejar terus oleh militer Belanda. Sementara pemimpin kita Soekarno, Hatta dan menterinya ditahan, diasingkan di sana. Walaupun kemudian dengan intervensi KTN para pemimpin kita mulai agak bisa bergerak di pulau. Dulunya hanya di dalam ruangan rumah. Kemudian bisa berkomunikasi. Karena apa? Bagaimana kami akan berdiplomasi? Karena PBB menganjurkan berdiplomasi. Bagaimana kami berdiplomasi kalau kami dikurung? Tidak bisa berkomunikasi dengan tim kami, istilahnya unsur-unsur pemerintahan lain yang terpecah, yang disperse tadi saya bilang di Yogyakarta, di Bukit Tinggi dan di tempat-tempat lain. Karena ada 2 menteri juga yang tidak tertangkap di Jawa Tengah, yang terus pindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu juga terjadi. Nah, termasuk Pak Syafruddin yang kebetulan waktu itu sedang berkunjung ke situ. Jadi masalahnya ada pada komunikasi, menjalin komunikasi yang agak sulit itu. Itu mengapa Hatta ke Aceh. Hatta ke Aceh itu ada dalam tayangan saya masalah komunikasi, sulitnya komunikasi itu. Nanti boleh minta materi saya supaya bisa dibaca lebih komplit. Intinya komunikasi itulah yang membuat
persoalan-persoalan komunikasi politik antara para tokoh politik itu susah dilakukan. Termasuk Jenderal Sudirman. Ketika para pemimpin sudah kembali ke Yogyakarta, Pak Dirman disuruh kembali ke Yogyakarta tidak mau, nggak yakin. Kenapa? Karena berkali-kali Belanda mengingkari perjanjian-perjanjian yang pernah ada. Jadi prinsipnya Pak Dirman sebagai pemimpin militer, kita tidak ada kompromi, tidak ada diplomasi. Kita harus berjuang dengan secara militer penuh. Kenapa? Kita sudah proklamasi tanggal 17 Agustus sudah merdeka. Kok kita masih mendiskusikan kedaulatan gitu kan? Ya itu sepertinya kok backward gitu. Dan juga karena berkali-kali dikhianati itu, Pak Dirman pun harus disusul. Secara khusus Soekarno mengutus Letkol Soeharto untuk menemui Pak Dirman di tempat gerilyanya, diyakinkan dengan diskusi beberapa hari baru bisa kembali ke Yogyakarta. Demikian juga hampir tidak ada yang mau percaya secara politik dengan Belanda itu. Apa betul Pak Safruddin termasuk, apa betul Belanda membolehkan kembali para pemimpin itu kembali ke Yogyakarta? Dan apakah ada jaminan bahwa nanti perundingan yang ada nanti akan diselenggarakan di Belanda nanti akan bisa berujung pada pengakuan kedaulatan itu dan sebagainya? Ya itu wajar karena waktu itu sulit, siapa yang bisa dipercaya. Bahkan setelah KMB itu kita tahu RI dipecah-pecah menjadi negara federal, di mana ada negara Pasundan, ada negara Kalimantan, ada banyak sekali. Itu hampir membuat mereka yang ragu tadi percaya kalau ini kayaknya rekayasa Belanda untuk kembali memecah belah kita itu. Jadi memang para pemimpin kita saat itu sangat berhati-hati dalam mencikapi setiap janji-janji atau setiap perkembangan politik yang terjadi pada masa itu. Moga itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, bisa dilihat di presentasi saya. Matur nuwun. Makasih Mas Sri Margana. Kemudian ini Prof Gusti atau Pak Zo yang dulu nih soal pertanyaan Bu Siti Khadijah soal nilai-nilai sejarah yang perlu kita kembangkan ya, dan kemudian jadi mata pelajaran ya di sejarah. Pak Gusti dulu ya. Iya boleh lah. Silakan Pak. Terima kasih. Saya mulai dari Pak Edward Jamaluddin ya Pak, alumni Quake School. Pak Edward nampaknya tadi berpikir terbalik. Menganggapan kita yang minta-minta. Kenapa? Mestinya Jakarta atau pusatlah yang memberi hadiah kepada kita. Itu memang pikiran yang sangat bagus sekali ya. Kalau kita berpikir secara rasional, nggak perlu kita minta-minta, Jakarta lah yang mestinya memberi. Saya setuju tentang itu. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa kita sebetulnya juga perlu aktif dalam hal ini. Ini juga untuk pertanyaan Ibu apa tadi Ibu? Ibu Khadijah. Begini Pak Edward. Saya punya teman sama kuliah dulu, masuk orang Jerman. Jadi ketika Pak Habibie jadi presiden, setelah itu dia berhenti jadi presiden, teman satu datang ke Indonesia. Dia cerita sama saya, Gusti, di Aachen, kotanya tempat sekolahnya Pak Habibie, itu ada rute bus wisata. Itu pemandu wisata yang bawa turis itu katakan, di sebelah kanan Anda itu dulu pernah tinggal seorang student di sini dan dia sekarang menjadi presiden Indonesia. Jadi ada peran aktif dari komunitas lokal dan pemerintah lokal untuk membesarkan kotanya. Jadi saya pikir Pak Edward dan Ibu Bapak semuanya, peran aktif kita pun juga dibutuhkan. Segera saya telah kuliah dulu. Saya kuliah selesai tahun 98, 99 saya tamat. Ini ada istri saya. Kami dikunjungi oleh profesor saya di Jerman. Kami raun ke Bukit Tinggi. Apa yang dia minta? Kita nginap di Hotel Merdeka. Hotel Merdeka. Ya Pak, Bu. Dia minta kita nginap di Hotel Merdeka karena apa? Dia memang profesor saya itu lahir di Mentawai, Pak. Lahir besar di Mentawai sampai zaman Jepang. Kemudian memorinya tentang Sumatera, Indonesia itu kuat sekali karena dia sejarah juga. Dia tahu sekali tentang Hotel Merdeka. Dia banyak tahu tentang situs-situs bersejarah di sini.
apa satu yang dia katakan pada saat telepon dulu, ada enggak semacam start plan peta kota, di mana di peta kota itu ditampilkan ini gedung Hotel Merdeka. Dahulunya pernah tinggal di sini beberapa pejabat negara. Ini RRI pernah berperan besar dan dihancurkan pada masa ini. Ini rumah pernah Pak Safruddin tinggal. Ini pernah Tengku Muhammad Rashid tinggal. Ada nggak peta seperti itu katanya? Ini gedung pernah nggak jadi kantor DPR, kantor ini? Ada nggak start plan seperti itu katanya? Nah, jadi saya pikir ini Bu Siti Khadijah ini juga sebagai satu cara bagi kita untuk memberikan pemahaman, memberi arti dan kesadaran kepada warga kota, terutama mahasiswa kita, anak-anak didik kita, anak-anak muda kita tentang arti sejarah kota kita. Karena tadi Pak Zul mengatakan betapa crowdednya Bukit Tinggi pada awal revolusi, demikian banyak peran yang disandangnya. Di mana kantor presiden, di mana kantor gubernur, di mana mereka tinggal, di mana mereka tinggal. Ada enggak peta kota tentang itu? Nah, jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Ibu Siti Khadijah, kita kan dosen. Nanti Pak Mas Margana akan kasih kuliah umum di Padang mengenai public history, sejarah publik. Itu bisa juga sekarang kita gunakan dengan kehebatan IT, Bu. Dengan menggunakan YouTube, IG, dan lain sebagainya, membuat menggunakan berbagai aplikasi untuk membuat bagaimana sejarah kota di masa lampau. Dan banyak sekali ternyata, Bu. Nah, ketika kita membuat disinilah Pak Safruddin Prawira Negara tinggal pada masa revolusi. Kemudian muncul video digital, museum digitalnya. Disinilah kantor residen, disinilah Bung Hatta tinggal, muncul videonya. Nah, dengan demikian mereka tertarik dan mereka juga tahu tentang arti-arti sejarah bangsa. Dan mereka juga bisa mengalami bagaimana kesukaran penderitaan yang dialami oleh para tokoh tadi. Jadi semuanya itu bisa kita rekonstruksi dengan media-media yang terbaru, Ibu. Nah, saya pikir itu caranya. Jadi kita berharap mereka memberikan, kita juga mestinya aktif juga, itu Pak Jamaluddin. Mungkin tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit saja, saya kira saya tadi diskusi pagi-pagi dengan Mas Margono tentang AI. Jadi AI itu bisa juga membuat film sejarah, bisa macam-macam yang dilakukan oleh AI itu. Akan tetapi di sisi lain, kalau kita tidak hati-hati, maka AI itu bisa menyesatkan pelajaran sejarah kita sesungguhnya. Nah, saya berpikir bahwa AI itu ada sebagai sebuah alat saja untuk menghantarkan kita untuk belajar masa lalu atau belajar apa saja, tapi kekritisan kita tetap ada. Nah, bagaimana kita kritis kalau kita tidak membaca gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Gusti tadi mungkin merangsang ya keingintahuan tentang sejarah itu dengan berbagai hal. Tadi Prof. Gusti menyatakan ya dibikin barangkali semacam diaroma kecil-kecilan di setiap tempat-tempat bersejarah sehingga orang akan bertanya ini apa. Tentu ini kita kembalikan kepada pemerintah. Dibinjau kepada Bapak tadi itu pertanyaannya ke pemerintah saya kira. Jadi mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ada satu lagi, silakan. Mungkin ini yang terakhir ya, karena waktu kita ya Pak Wakil Wali Kota ya. Silakan, to the point saja. Mic-nya ada. Terima kasih Pak, perkenalkan nama saya Anifa Yulia, saya guru IPS dari SMP 2 Bukit Tinggi. Pertanyaan saya sederhana aja Pak, dari tadi Bapak Ibu narasumber sudah menjelaskan bagaimana pentingnya kota Bukit Tinggi ini Pak. Di sini yang akan saya tanyakan Pak,
kita mengetahui bahwa Bukit Tinggi berperan sangat penting dari masa Belanda, Jepang, masuk masa revolusi dan masa memperjuangkan kemerdekaan. Yang jadi pertanyaan saya, apa betul yang menjadi penyebab sehingga Bukit Tinggi ini menjadi berperan sangat penting? Dari segi apanya gitu Pak? Jadi mengapa peran Bukit Tinggi ini sangat penting sejak zaman Belanda, Jepang, bahkan sampai mungkin bisa sampai sekarang ya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan penutup yang menarik ya. Iya. Kenapa kok Bukit Makasih, Tinggi Pak. menjadi kota penting dalam sejarah? Siapa? Salah Iya, satu. Pak. Mungkin Pak Zul nih, orang agam, orang Bukit Tinggi. Iya Pak, ini sangat penting bagi kami untuk menjelaskan ke anak-anak. Kalau anak bertanya, Bu, apa penting mana Bukit Tinggi gua? Apa yang menyebabkan gitu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berat pertanyaan ini saya kira. Mengapa apa pentingnya Bukit Tinggi itu dalam sejarah? Ya kalau tadi kan sudah disampaikan berbagai fakta-fakta sejarah, itu bukti saya kira mengapa penting sejarah itu. Mengapa penting kota Bukit Tinggi itu dari sisi sejarah. Tapi persoalan berikutnya adalah mengapa Belanda menganggap Bukit Tinggi ini penting? Mengapa Jepang menganggap Bukit Tinggi ini penting? Mengapa pemerintah pusat menganggap Bukit Tinggi penting? Begitu. Nah, kalau masa kolonial Belanda, mengapa Bukit Tinggi penting? Kalau kita lihat secara geografis, Bukit Tinggi terletak di tengah-tengah, ya di tengah-tengah Luha Agam. Kalau kita luaskan lagi, itu di tengah-tengah Pulau Sumatera sesungguhnya Bukit Tinggi itu. Makanya Bukit Tinggi itu dijadikan pusat pemerintahan oleh kolonial Belanda. Dan sebelumnya dia dijadikan sebagai benteng ya. Mengapa dia jadikan benteng? Untuk menghabisi perang Padri pada waktu itu. Maka Bukit Tinggi lah yang dipilih. Mengapa kok tidak Batu Sangkar? Jadi awalnya kan Batu Sangkar Fort Van de Kapellen, kemudian pindah ke Padang Panjang, Fort Gugak Malintang, lalu baru dipindahkan ke Bukit Tinggi gitu. Karena secara budaya Bukit Tinggi itu kan lambangnya kan merah. Nah, di situ salah satu. Jadi itu kadang-kadang tidak, itu hal yang tersirat itu sulit untuk kita untuk menyampaikan. Jadi orang Bukit Tinggi, orang agam itu memang lebih cepat dia merespon hal-hal yang bersifat revolusioner. Itu satu menurut saya. Yang kedua, saya membaca disertasi Pak Pipit itu. Di situ disampaikan sesungguhnya ketika Jepang berkuasa, Bukit Tinggi itu ada dirancang sebagai salah satu kota untuk tempat pelarian Tenno. Jadi Kaisar Jepang itu salah satu tempat yang kalau Jepang itu dikuasai oleh sekutu nanti, maka ke Bukit Tinggi lah dia dilarikan. Mengapa Jepang melihat seperti itu? Karena Bukit Tinggi ini memang terletak di tengah kota, tengah Pulau Sumatera. Daerahnya dataran tinggi gitu, dan Pulau Sumatera itu dilihat juga sejak zaman kolonial Belanda itu memang sangat kaya dengan sumber daya alamnya gitu ya, sehingga muncul dulu ungkapan dari Belanda abad ke-16 itu Maluku, abad ke-19 itu Jawa, abad berikutnya adalah Pulau Sumatera yang akan dieksploitasinya. Jadi ada sumber-sumber alam di Sumatera, dan Bukit Tinggi itu terletak di tengah-tengah kalau kita lihat secara geografis seperti itu. Nah, lalu mengapa masa kemerdekaan demikian juga gitu? Ya karena Bukit Tinggi itu ketika Belanda di sini itu sudah dijadikan pusat pendidikan, dan orang-orang terdidik itulah yang pergi keluar dari Bukit Tinggi ini. Dan mereka lah yang mungkin yang memperlihatkan bahwa Bukit Tinggi ini penting dari sisi kependudukannya, dari sisi geografisnya, dan dari sisi yang politiknya juga gitu. Sehingga Bukit Tinggi, ya saya kira mengapa kan begitu kan? Mengapa kok Bung Hatta kembali ke Bukit Tinggi tahun 47 kan? Mengapa kok tidak ke Pematang Siantar dia? Mengapa kok tidak ke Medan dia? Mengapa kok tidak ke Palembang dia? Kan begitu. Ya bukan hanya karena Bung Hatta itu lahirnya hanya di Bukit Tinggi, tapi karena letak strategis kota Bukit Tinggi itu saya lihat dari sisi geografis, lalu dari sisi masyarakatnya juga. Dan saya kira mungkin nanti
Mas Margono sama Prof. Gusti bisa menambahkan gitu ya. Mungkin dalam imajinasi orang Indonesia pada waktu itu, selain dari Jogja hanya ada Bukit Tinggi, dan yang daerah yang diduduki oleh Republik, kota yang diduduki oleh Republik adalah Jogja dan Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itulah tempat yang paling aman yang dirasakan oleh para pejuang pada masa-masa krisis agresi Belanda yang pertama dan agresi Belanda yang kedua. Saya kira demikian jawaban sederhana saya, mudah-mudahan nanti bisa kita tambah dengan bacaan yang lain. Gimana Ibu? Cukup? Kayaknya cukup ya. Karena waktu kita juga yang membatasi kita, ya kalau diskusi tentang sejarah ini mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Karena itu sebelum kita akhiri sesi ini, kita berikan aplaus ketiga pembicara kita. Saya selaku pembawa, selaku moderator ya, selaku pembimbing, memoderator kegiatan ini, mengucapkan maaf bila ada dalam proses dialog sesi kedua ini tidak pada tempatnya. Kita tutup kegiatan sesi kedua dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara selanjutnya kita serahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk moderator dan narasumber keren kita untuk sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber dan juga moderator, dan tentunya kita saksikan bersama penyerahan cenderamata oleh Wakil Wali Kota Bukit Tinggi kepada narasumber dan moderator kita. Kami mohon dengan segala hormat kepada Wakil Wali Kota Bukit Tinggi untuk menyerahkan cenderamata. Yang pertama kepada Profesor Dr. Phil Gusti Anan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan cenderamata oleh Wakil Wali Kota Bukit Tinggi kepada Profesor Dr. Phil Gusti Anan. Untuk selanjutnya masih kepada Prof. Dr. Phil Gusti Anan, dan selanjutnya mohon berkenan kepada Wakil Wali Kota Bukit Tinggi untuk menyerahkan cenderamata kepada Dr. Sri Margiana M.Phil. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penyerahan cenderamata. Baik, untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Wakil Wali Kota. Baik, mohon berkenan kepada Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi untuk menyerahkan cenderamata kepada Dr. Zulkhaim M. Hum yang merupakan narasumber kita untuk sesi kedua. Baik, mohon izin Bapak, masih ada lagi ternyata Pak. Baik, mohon berkenan kepada Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi untuk menyerahkan cenderamata kepada moderator kita, Dr. Hari Effendi SSMA. Kita saksikan bersama penyerahan cenderamata oleh Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi kepada moderator untuk sesi kedua ini, Dr. Hari Effendi SSMA. Baik, mohon izin Bapak, tentunya untuk melengkapi momen kebersamaan kita pada hari ini,
Marilah kepada narasumber, begitu juga dengan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi dan Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi untuk mengikuti sesi foto bersama. Baik, terima kasih Bapak. Dan tentunya kami persilakan dengan segala hormat untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara dan tentunya seluruh rangkaian acara kita hampir saja kita lewati dan kita ikuti bersama. Dari hasil pemaparan dari keynote speaker dan narasumber kita dari pagi hingga sore ini, bahwasanya akan dirumuskan hasil seminar nasional Kota Bukit Tinggi Kota Perjuangan oleh Bapak Dr. Zulkaim M. Hum beserta anggota, dan tentunya untuk hasil dari perumusan ini akan disampaikan nantinya oleh Bapak Dr. Zulkaim kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi. Dan untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Baik, luar biasa sekali semangat dari Bapak Ibu pada hari ini, dan tentunya dengan telah diselenggarakannya Seminar Nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan yang merupakan salah satu dari rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang, semoga dapat menjadikan Kota Bukit Tinggi menjadi kota perjuangan dan Bukit Tinggi mendapatkan haknya sebagaimana dengan kota-kota lainnya, karena Bukit Tinggi merupakan salah satu kota yang sangat berandil besar untuk meraih atau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kami dari pembawa acara mengucapkan terima kasih, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh narasumber kami, keynote speaker, dan juga moderator yang telah memimpin dan memaparkan materi di hadapan kita bersama. Dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.